Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kami akan melakukan kegiatan praktik coaching. Saya Nur Indah berperan sebagai observer, dan di sebelah kiri saya Irwansa sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Desti Ayu sebagai coach. Mari sama-sama kita menyaksikan praktek coaching yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Baik Bu. Sebelum melakukan proses coaching nantinya, di sini saya akan memberikan beberapa informasi dan pertanyaan kepada Ibu. Informasi yang pertama, nantinya saya akan memberikan atau melakukan pengamatan dari proses coaching yang Ibu lakukan. Nanti proses coaching yang Ibu lakukan antara coach dan si coachee, saya nilai atau saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Kemudian, apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, antara Ibu sebagai coach dan si coachee, bagaimana si coach memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang ada, dan bagaimana coachee merespon dari pertanyaan yang ada atau yang diajukan pada coach. Kemudian Bu, apakah proses coaching yang Ibu lakukan nantinya sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan nanti Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu, kemudian Ibu ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi bagian yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu pada proses coaching nantinya? Untuk kegiatan coaching nantinya Bu, kegiatan yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi bagian kompetensi itu ada dua ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikatornya yang saya harapkan Bu, saya berharap coach saya ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan menyusun langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Baik Bu, mungkin sampai di sini perbincangan kita pada sesi pra-observasi ini. Mudah-mudahan proses coaching nantinya berjalan dengan lancar atau sesuai dengan diinginkan. Dan saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan si coachee. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Kemarin Bapak ada WA saya Pak terkait pertemuan kita hari ini. Iya. Ada yang ingin dibicarakan Pak? Ada Bu. Apa itu Pak? Yang saya ingin bicarakan, saya Bu ada masalah di kelas ya kan Bu. Di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak mampu dia mengerjakan soal matematika Bu, karena tidak hafal perkalian Bu. Begitu. Kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini itu apa Pak? Mengingat pertemuan kita ini kan terbatas waktunya. Jadi Bu, yang saya ingin dapatkan ketika kita berdiskusi ini, saya menemukan solusi nih Bu, cara-cara terbaik untuk mengatasi permasalahan saya tadi Bu. Oh begitu ya Pak. Emangnya menurut Pak Iwan ini seberapa penting konsep perkalian dalam pelajaran matematika? Iya, jadi konsep perkalian ini sangat penting sekali Bu, karena dalam setiap pokok bahasan matematika, materi matematika itu selalu ada konsep perkalian di dalamnya Bu. Sebagai contoh nih Bu, ketika kita bicara bangun ruang, volume balok misalnya, di dalam mencari volume balok tersebut kita akan mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau anak-anak tidak menguasai perkalian, dia tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan itu.
termasuk juga dengan materi-materi yang lain Bu, baik itu bangun datar, pecahan, perbandingan, kecepatan, dan lain-lain. Bahkan nih Bu, saya temukan anak-anak yang dia menguasai perkalian, dia akan mampu mengerjakan konsep pembagian Bu. Gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira perkalian berapa saja nih Pak yang harus dihafalkan anak-anak tersebut? Nah, kalau untuk perkalian yang dihafal anak-anak ini Bu, ada 1 sampai 10 Bu sebenarnya. Kalau anak-anak tersebut dia hafal perkalian 1 sampai 10, untuk perkalian yang selanjutnya Bu, dia akan hafal misalnya 11, 12, bahkan ratusan. Dia akan menguasai itu jika dia sudah hafal konsep 1 sampai 10 Bu. Gitu ya Pak. Lalu kira-kira menurut Pak Iwan ini, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak hafal perkalian yang telah kita bicarakan ini? Ketika saya tanya Bu, anak-anak beberapa yang tidak hafal ini, ada sebagian anak yang dia dulunya sudah hafal tapi lupa. Tapi sebagian lagi karena memang dia malas Bu menghafal perkalian, ya dikarenakan dia tidak menyenangi pelajaran matematika itu Bu. Lalu dengan kondisi yang sudah Bapak ceritakan tadi nih, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar anak-anak tersebut dapat menghafal perkalian itu? Mungkin saya Bu akan ketika di pagi hari, saya akan ketika berbaris di depan kelas, kami akan menghafalkan perkalian secara bersama-sama Bu, bersama anak-anak itu, sehingga anak-anak tadi yang tidak suka matematika karena dia dengar, maka dia hafal dengan sendirinya Bu. Kemudian Bu, ketika pulang sekolah, saya akan melakukan tanya jawab tentang perkalian ini Bu. Oh gitu ya Pak. Kalau cara lain ada nggak ya Pak kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Saya mungkin ini Bu, saya akan membuat poster perkalian, di mana poster ini akan saya tempel di meja belajar siswa Bu, supaya mereka akan melihat itu. Dengan seringnya melihat poster-poster itu, anak-anak itu mungkin akan hafal Bu. Karena biasa gitu ya Pak ya. Iya benar. Lalu komitmen yang akan Bapak lakukan agar anak-anak dapat menghafal perkalian tersebut gimana Pak? Saya akan berkomitmen Bu, konsisten melakukan ini ketika di pagi hari tadi menghafal bersama-sama. Sebelum pulang sekolah saya akan lakukan tanya jawab, dan terakhir saya akan menempel poster-poster perkalian ini di meja-meja belajar siswa Bu. Gitu Pak. Lalu kapan nih Pak rencana atau komitmen tersebut Bapak lakukan? Saya akan melakukan secepatnya Bu. Insya Allah dalam waktu 2 hari ke depan saya akan lakukan ini, sembari saya akan menyiapkan poster perkalian itu terlebih dahulu Bu. Gitu. Lalu kira-kira siapa aja nih yang Bapak libatkan atau yang dapat membantu Bapak dalam rencana Bapak tadi agar berjalan maksimal? Saya akan melibatkan yang pertama Bu, siswa tersebut, yaitu dengan memahamkan anak-anak itu bahwa perkalian itu sangat penting dalam pembelajaran matematika dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan mencoba melibatkan orang tua siswa untuk mengingatkannya menghafal perkalian di rumah. Dan yang terakhir, saya akan mengajak rekan sejawat saya Bu untuk membantu kegiatan ini. Misalnya pembelajaran PJOK, nanti saya minta membantu saya, yaitu ketika pada pembelajaran misalnya mereka melakukan pemanasan, yaitu dengan pemanasan gerakan tangan, misalnya menghitung 2 kali 8, gurunya bertanya 2 kali 8 itu berapa anak-anak, mungkin seperti itu. Saya cukup mengapresiasi ya Pak terkait rencana yang sudah Bapak buat, juga kolaborasi yang akan Bapak lakukan bersama orang tua dan rekan sejawat. Kita telah sampai Pak pada sesi akhir coaching ini. Terakhir saya ingin menanyakan gimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching ini? Saya sangat senang Bu, jadi saya ternyata dapat menemukan solusi-solusi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani masalah saya Bu secara sederhana. Baik Pak, saya berharap kedepannya Bapak bisa membicarakan lagi terkait hasil yang udah Bapak dapat. Semoga aja sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Iya. Mungkin itu saja Pak dari sesi coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadinya Ibu sudah melakukan proses coaching antara Ibu Ayu dengan Bapak Irwansyah.
Kemudian pada sesi pasca observasi ini sebelum kegiatan penutupnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pada proses coaching kali ini, Bu? Baik Bu, saya jawab Bu. Pada sesi coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat mengalir. Si coach pun dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Baik Bu, dari pertanyaan Ibu dan dari pengamatan saya sebagai observer, ya benar ya Bu ya, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik atau dengan benar sesuai dengan prinsip dan alur tirta ya Bu ya. Dan saya juga mengamati bahwa Ibu sudah berusaha untuk menggali potensi yang ada pada si koci, sehingga si koci dapat menemukan solusi yang ia temukan dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian Bu, di sini yang terakhir ya Bu ya, saya akan bertanya, lalu setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu lakukan ya Bu ya? Oke baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu memahami lebih baik mengenai alur tirta tersebut Bu, khususnya dalam mengajukan pertanyaan agar saya dapat menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach tersebut menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya. Wah, bagus sekali ya Bu ya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya. Semoga ya Bu ya, apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan pada sore hari ini dapat terwujud dan kita menjadi atau dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini mendapat keberkahan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Indah ya. Sama-sama Bu Ayu. Demikianlah praktik coaching kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Indah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kabarnya pada hari ini saya sehat. Gimana kabar Ibu juga pada hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik juga kabarnya Bu. Begini, hari ini kan saya akan melakukan supervisi akademik, khususnya dalam praktik coaching yang akan Ibu lakukan bersama coaching nantinya. Lalu sebelum proses itu dimulai, saya akan memberikan informasi terkait rubrik penilaian, dan saya juga akan nantinya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum proses coaching dimulai. Kan Bu? Baiklah Bu, untuk rubrik penilaian pada kegiatan hari ini, coach dan coachee akan saya amati terkait proses coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nantinya juga saya mengamati coachee, bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Indah ajukan. Lalu saya berharap nantinya kegiatan coaching ini berjalan ya Bu, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah Ibu ketahui sebelumnya. Di antaranya proses kreatif, memaksimalkan potensi dan kemitraan. Di sini juga ya Ibu perlu memperhatikan dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nantinya Ibu dapat menggali potensi-potensi yang ada pada coaching, untuk coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya Bu. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat proses coaching nantinya yaitu kompetensi presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nantinya, yaitu yang spesifik itu Bu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Baik Bu, selanjutnya ini pertanyaan terakhir sebelum Ibu masuk ke sesi coaching. Indikator yang bagaimana yang akan Ibu inginkan dalam kegiatan coaching tersebut? Indikator yang saya inginkan nantinya saat proses coaching dilakukan, saya ingin coach saya Bu dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ia hadapi Bu. Mungkin itu ya Bu. Baik, saya rasa untuk sesi pra-observasi sampai sini dulu ya Bu ya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan praktik coaching bersama dengan coaching. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Indah. Begini Bu, kita ini mau ngobrol nggak lama Bu, sebentar saja. Nah, apa yang ingin Ibu Agus omongin pada kesempatan kali ini? Iya Bu, jadi begini Bu, saya itu pengen sekali murid-murid di sekolah saya itu bisa menguasai vocabulary lebih banyak lagi Bu. Oh, jadi Bu Agus ini menginginkan anak murid Ibu dapat menguasai vocabulary bahasa Inggris lebih banyak ya Bu ya? Iya begitu Bu. Oke Bu, bisa diceritakan bagaimana Ibu mengetahui kalau murid-murid Ibu itu tidak menguasai vocabulary Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, selama ini jika saya masuk ke dalam kelas kan Bu, pas les pelajaran bahasa Inggris gitu, kalau ada teks berbahasa Inggris ataupun instruksi berbahasa Inggris yang saya sajikan, mereka selalu aja kesulitan Bu, dan selalu saja bertanya tentang kata-kata yang kalau menurut saya seharusnya mereka itu udah paham loh Bu. Dan nanti jika saya tanya dan saya cek ada berapa yang membawa kamus dalam satu kelas itu, ternyata hanya 2 atau 3 orang saja Bu. Padahal di pertemuan sebelumnya sudah saya ingatkan agar mereka membawa kamus pada saat pembelajaran berlangsung. Begitu Bu. Baik Bu, jadi murid-murid Ibu ini selalu kesulitan ya Bu ya jika ada teks bahasa Inggris atau instruksi soal yang berbahasa Inggris ya Bu ya. Dan juga mereka itu banyak yang tidak membawa kamus pada pelajaran bahasa Inggris. Iya. Nah, jadi kita cuma punya waktu sebentar nih Bu ya. Apa yang pengen Ibu Agus dapatkan dari percakapan kita sore hari ini Bu? Iya, jadi saya pengennya kan Bu, setelah percakapan kita kali ini, saya bisa gitu Bu menemukan cara bagaimana sih nanti agar murid-murid saya itu lebih menguasai vocabulary bahasa Inggris lebih banyak lagi. Ya, nah apa yang bisa Ibu Agus lakukan supaya murid-murid Ibu tadi dapat menguasai vocabulary Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin bisa saya beri catatan beberapa vocabulary baru setiap pertemuan saya aja kali ya Bu. Nah, kalau begitu dari pengamatan Bu Agus nih, dari murid-murid ini, menurut Ibu murid yang menguasai vocabulary itu kayak apa sih Bu sebenarnya? Kalau menurut saya, murid yang menguasai vocabulary bahasa Inggris itu adalah murid yang ketika saya berikan teks ataupun instruksi berbahasa Inggris, mereka mampu memahaminya Bu. Jadi menurut Bu Agus itu murid yang menguasai vocabulary itu adalah murid yang ketika diberikan teks maupun instruksi soal dalam bahasa Inggris, mereka mampu ya Bu ya untuk memahami teks dari teks itu. Nah, kemudian kalau sekarang nih murid-murid Ibu Agus nilainya itu ada di level berapa Bu? Kalau menurut saya Bu, kira-kira murid saya saat ini itu masih berada di level 4 kali ya Bu ya. Baik, di level 4 ya Bu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kedepannya Bu Agus ingin murid-murid Ibu ada di level berapa Bu? Mungkin di level 7 sudah bisa Bu. Menurut Ibu Agus, apa yang bisa Ibu Agus lakukan nih untuk membantu mereka sampai pada angka yang Ibu inginkan, yaitu angka 7 Bu? Sebenarnya itu juga sih Bu yang sedang saya pikirkan. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka, murid-murid di sekolah saya itu Bu? Kalau dari pengamatan Bu Agus nih, murid-murid itu senang nggak diperlakukan atau bagaimana sih supaya bisa menguasai vocabulary Bu? Kalau menurut saya Bu, mungkin mereka lebih suka kalau ditanya secara langsung kali ya Bu, daripada disuruh nyatat atau disuruh ngapal-ngapal gitu Bu. Selanjutnya Bu ya, dalam bayangan Bu Agus, kayak apa sih yang Ibu lakukan dari menguasai vocabulary anak-anak itu Bu?
Iya Bu, jadi saya membayangkan Bu, setiap kali saya masuk ke kelas mereka, itu biasanya kan saya masuknya 2 kali dalam seminggu ya Bu ya. Nah, di situ tuh saya akan mengawali kegiatan dengan menanyakan secara langsung beberapa kata atau vocabulary, mungkin 3 atau 5 gitu ya Bu, terkait pembelajaran sebelumnya. Dan mungkin juga bisa saya jadikan sebagai rutinitas sebelum memulai pembelajaran Bu. Berarti Bu Agus ini akan melakukan dengan menanyakan tentang vocabulary ya Bu ya kepada murid-murid, baik itu secara langsung dan itu menjadikan rutinitas Ibu sebelum memulai pembelajaran. Nah, Iya, Bu. yang mana yang paling mungkin nih Bu dilakukan dalam waktu dekat, dalam minggu ini gitu misalnya Bu? Ya mungkin akan mulai saya coba dengan menanyakan beberapa kata tentang materi sebelumnya sebelum masuk kegiatan pembelajaran yang baru kali ya Bu. Oke, kalau begitu kapan itu kira-kira bisa dilakukan Bu? Secepatnya kalau bisa Bu, saya berencana secepatnya ingin mencoba menerapkannya di kelas. Mungkin dalam minggu ini sudah akan saya mulai tuh Bu. Baik, kita nih Bu sudah di ujung sesi. Apa yang Bu Agus dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Dari percakapan kita hari ini, saya jadi menemukan solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya senang sekali bisa mengobrol sama Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi saya semakin mantap nih Bu, saya mau melakukan apa selanjutnya. Itulah Bu yang bisa saya sampaikan sama Ibu. Baik Bu Agus, saya juga senang sekali bisa berbincang atau melakukan diskusi kepada Ibu. Nah nantinya pada saat percakapan atau diskusi di selanjutnya, saya ingin mendengar bahwa murid-murid Ibu ini sudah banyak yang dapat menguasai vocabulary ya Bu ya. Demikian percakapan kita pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum ya Bu ya. Iya Bu, saya juga nggak sabar loh Bu, nanti pengen cerita hasilnya ke Ibu. Terima kasih banyak ya Bu buat waktunya yang sudah Ibu luangkan untuk ngobrol dengan saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Bu, tadi Ibu sudah melakukan sesi coaching dengan Koci, ya kan Bu? Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya ya Bu. Iya Bu. Sebelum penutupan ini Bu, saya akan di sesi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang telah Ibu lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Nah, indikator pencapaian yang sudah saya lakukan pada proses coaching Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu dengan memberikan pertanyaan tentang tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga proses coaching yang sudah kami lakukan itu berjalan dengan baik, sehingga si coaching yang saya coaching tadi menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahannya Bu. Oke Bu, dari ini sesuai dengan apa yang telah saya amati tadi ya Bu. Ibu memang sudah melakukan praktek coaching ini sesuai dengan alurnya, yaitu alur tirta, di mana Ibu tadi pertama menyampaikan tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir yaitu menanyakan tanggung jawab dari si coach tersebut. Di sini juga saya amati tadi Ibu juga sudah menggali potensi si coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach tadi dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dalam hal untuk mencari solusi terkait permasalahan si coach tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang dikembangkan setelah sesi coaching tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu setelah melakukan proses coaching tadi yaitu saya akan lebih mendalami atau memahami bagaimana alur tirta itu Bu, sehingga saya dapat melakukan proses coaching menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan praktik coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu ya, dengan berkaca atau memanfaatkan umpan balik yang konstruktif terhadap supervisi yang telah kita lakukan, yang telah saya lakukan sebagai observer. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak.
Apa kabarnya siang hari ini Bu Indah? Alhamdulillah Pak, kabar saya sehat Pak. Baik Bu, kira-kira apa yang akan kita perbincangkan siang hari ini Bu Indah? Jadi begini Pak, di tempat saya bekerja ada anak murid saya itu satu kelas Pak dengan kakaknya, sehingga dia tidak mau berpisah dengan kakaknya Pak. Karena ini perbincangan singkat Bu Indah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan Pak, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu anak tersebut dapat tidak selalu sama saja dengan kakaknya Pak. Oke Bu, nah kira-kira nih Bu, hal apa yang Ibu inginkan dari murid Ibu tersebut? Yang saya inginkan Pak, murid saya ini lebih mandiri Pak, sehingga dia tidak bergantung kepada kakaknya Pak. Kemudian Pak ini saya perhatikan ternyata anak tadi bisa satu kelas dengan kakaknya karena dia kakaknya tadi ini Pak tinggal kelas, sehingga adiknya dan kakaknya tadi bertemu di satu kelas itu. Kemudian setiap tugas yang saya kasih dia tidak mengerjakan dengan sendiri Pak, dibantu dengan kakaknya, bahkan semua Pak dibantu dengan kakaknya. Baik, berarti Ibu menginginkan anak ini mandiri, tidak dibantu dengan kakaknya, begitu kan Bu? Iya Pak. Menurut Ibu, bagaimana anak yang sudah dikatakan mandiri itu Bu? Menurut saya Pak, anak yang dikatakan mandiri itu adalah anak yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada kakaknya Pak. Baik, berarti Ibu ingin anak ini dia tidak bergantung kepada kakaknya dan bisa berdiri sendiri, begitu kan Bu? Iya Pak. Nah, apa yang menyebabkan anak itu kurang mandiri? Yang menyebabkan Pak mungkin ya Pak ya, dikarenakan lingkungan belajar yang kurang nyaman Pak. Jadi anak itu kurang mandiri, itu menurut saya Pak. Oh, berarti disebabkan karena lingkungan belajar kurang nyaman. Nah, jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan sikap kemandirian di dalam diri anak ini? Yang mungkin ya Pak ya, yang akan saya lakukan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Pak, supaya anak itu tadi lebih mandiri terhadap dirinya sendiri Pak. Baik, berarti Ibu ingin menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak tersebut. Kira-kira Bu, adakah cara lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin ya Pak ya, cara yang akan saya lakukan selain menciptakan lingkungan belajar yang nyaman yaitu melakukan proses kegiatan belajar mengajar sesuai gaya belajarnya Pak. Oke, Gitu baik. Pak. Berarti yang pertama tadi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian Ibu mau membuat proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Nah, bagus nih Bu yang Ibu lakukan ini. Nah, siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu nih? Saya akan melibatkan terutama Pak guru kelas atau wali kelasnya. Kemudian saya akan berkolaborasi juga nih Pak dengan antara guru kelas, orang tua murid atau wali murid dan teman-teman yang ada di satu kelas dengan anak tersebut. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan Pak, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, itu yang terutama Pak. Yang kedua, melakukan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan gaya belajarnya. Dan yang ketiga Pak ini, menerapkan ice breaking, karena ketika saya lihat anak-anak itu sudah tidak fokus, maka saya akan melakukannya Pak, baik itu di sesi awal maupun di sesi kegiatan inti. Nah, saya juga akan menerapkan ice breaking itu Pak. Oke, baik. Berarti ada 3 ya Bu. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian membuat ice breaking, dan tadi Ibu juga akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Wah, keren sekali nih Bu. Kapan nih Bu kira-kira rencana aksi ini akan Ibu lakukan? Mungkin Pak secepatnya, karena saya rasa itu Pak, kalau sesuatu yang baik kalau lebih cepat lebih bagus gitu Pak. Oke Bu, terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Saya menemukan solusi yang tepat dari permasalahan saya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah membantu saya untuk menemukan solusi yang sangat luar biasa ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, Ibu juga sudah mau berbincang dengan saya terkait dengan permasalahan Ibu.
Saya tidak sabar nih Bu mau mendengar ya kan proses perbincangan kita selanjutnya. Saya ingin melihat perkembangan dari anak tersebut sudah meningkat kemandiriannya Bu. Iya Pak. Baik Bu, kita akhiri sesi perbincangan kita Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.